Bagi negeri dengan 4 musim di dalamnya, musim semi adalah musim keindahan. Salju-salju dan es mulai mencair, bunga-bunga bermekaran satu persatu, daun-daun mulai tumbuh, dan sungai-sungai mulai mengalir. Burung-burung mulai berkicau satu persatu dengan riang, dan hewan-hewan mulai keluar dari tidur panjangnya. Halo guys, ketemu lagi sama Wong Anime, tempat pembahasan anime, manga, light novel, game, dan pop culture lainnya. Kalau kalian ingin Wong Anime terus mengupdate video-videonya, silahkan untuk like dan subscribe channel ini. Jangan lupa pula untuk berkomentar di kolom komentar di bawah. Musim ini alias Spring 2020, musimnya anime-anime dan game-game fenomenal. Dari dikejar-kejar monster hentong yang pakai selang air di leher, adegan-adegan tari-tarian cowok tulen plus setengah tulen yang bikin cewek susah napas, sampai boneka lampu merah yang tarung kayak si Om Tyson. Tapi yang paling ditunggu-tunggu tentu aja anime-anime lanjutan yang sudah lama dinanti-nanti. Setelah 4 tahun menunggu-nunggu kelanjutan anime Dark 1 ini, akhirnya Subaru kembali lagi menderita demi hiburan kita semua di sini. Sebagai pembaca light novel yang telah lebih tahu alur cerita season 2, season ini bakal menjadi lebih... Di sisi lain alam semesta, tepatnya di Tokyo, Jepang, Hikigaya Hachiman, seorang murid antisosial yang ingin seumur hidupnya tidur-tiduran sendirian dan tinggal di rumah, akhirnya menemukan kalau profesi yang menyokong cita-citanya itu, kalau bukan jadi bapak rumah tangga, maka dia jadi beruang. Walaupun begitu, itu bukan inti ceritanya. Percaya atau tidak, anime ini adalah anime bergenre romcom, atau kalau kalian gak tahu, itu singkatan dari romantic comedy. Dan episode terakhir kemarin, season 2 kemarin, Hachiman pahlawan kita mengalami pilihan dilematis karena dia harus memilih satu di antara 2 perempuan. Dasar protagonis harem, modus aja lu mau jadi penyendiri, diam-diam malah bikin harem lu. Setelah lama jadi raja harem, terus kejebak di dunia alicization, terus jadi raja harem lagi, Kirito yang sekarang jadi sayur mayur akhirnya kembali lagi jadi raja harem dengan harem-haremnya yang ikut-ikutan masuk ke alicization. Di antara harem-harem tersebut ada yang jadi dewi, ada yang nyasar, dan ada pula yang matanya cuma satu tapi tiba-tiba muncul lagi tanpa sebab yang jelas. Jadi alur cerita dari... Nah, admin gak bohong kan? Animenya bener dinanti-nanti. Ya, maksud admin dinanti-nanti secara harfiah, telat ditayangin, diundur, dipospon, dan istilah-istilah berdefinisi tidak menyenangkan lainnya. Walaupun admin tidak bisa menyalahkan siapapun karena memang kondisinya kayak gini. Here we go again. Tapi jangan sedih dulu, terlepas dari banyaknya anime-anime yang didelay, masih banyak anime-anime lain yang tetap dilanjutkan dan anime-anime fresh lainnya yang bikin isolasi diri kalian atau tapa berata kalian di gua jauh lebih berarti. Akhirnya salah satu anime lanjutan yang paling ditunggu, yang sama sekali tidak didelay dalam penayangannya. Setelah perjanjian damai selama 1 tahun, pertempuran cinta antara ketua OSIS Shirogane dan wakilnya Shinomiya dimulai kembali. Di season ini Shirogane lebih berani, lebih romantis dan lebih cerdas, sementara Kaguya lebih jujur pada perasaannya, lebih berotak bunga dan lebih blow on. Tapi jangan lupa pula Best Boy Ishigami, Best Girl Hayasaka, dan juga Chaos Factor Chika. Sementara itu di dunia berlatar belakang abad pertengahan, seorang anak remaja bereinkarnasi ke dalam tubuh anak-anak karena dia mati tertimpa buku di perpustakaan.
Ini bukan bercanda loh, serius. Dia mati tertimpa buku. Mati tertimpa buku emang pantas diketahuinya. Terlepas dari kematiannya yang konyol tersebut, bukan main yang ini ya, tapi yang ini ternyata masuk ke dalam tubuh seorang anak berusia lebih gede sedikit dari balita dan sakit-sakitan pula. Walaupun begitu, dia tetap punya cita-cita untuk melakukan satu hal yang saat pertama kali dia masuk ke tubuh anak tersebut tidak bisa dia lakukan, yaitu membaca buku. Gak kapok-kapok, padahal matinya ketimpa buku ya. Tapi walaupun begitu, Main tidak menyerah. Perjuangannya dari mulai bikin kertas sendiri, masuk serikat dagang, dan bikin hak paten dari barang-barang ciptaannya. Jangan datang ke Indonesia, nanti dibuat bajakannya. Dan menjadi pendeta dan pemimpin panti asuhan, semuanya dia lakukan demi melakukan satu hal, yaitu membaca. Makanya judulnya ada kutu bukunya. Oh, ngomong-ngomong, anime yang satu ini bisa kalian tonton secara legal di YouTube ya. Jadi kalau kalian mau berkontribusi, ya silahkan tonton di YouTube aja secara legal, oke? Oke, sekarang memasuki era baru dunia anime. Kali ini Crunchyroll membuat anime original pertama mereka dan bekerja sama dengan Webtoon. Mereka mengadaptasi salah satu manhwa yang paling banyak dibaca di seluruh dunia. Apalagi kalau bukan cerita tentang seseorang ingin menemukan perempuan, disingkat SIM. Maksud admin, seseorang ingin makan pisang, disingkat SIM. Adanya coklat. Maksud admin, seseorang ingin make pita, disingkat SIM. Anime ini menceritakan tentang Rak, seorang dari klan Rough Racer, makhluk berwujud seperti buaya yang ingin menemukan seseorang yang kuat untuk menjadikan dirinya jauh lebih kuat lagi. Karena itulah dia menaiki menara. Di sepanjang menara, Rak bertemu dengan kura-kura biru dan kura-kura hitam, dan mereka pun berteman dengan Rak yang sebenarnya gak mau berteman dengan mereka. Dia bukan pemeran utamanya? Jangan bercanda. Soalnya kalau ini bukan anime tentang Rak, berarti ini adalah anime yang menceritakan tentang kisah para Selanjutnya, seorang penyiar radio melakukan siaran radio di depan beruang Asia karena gak tahu, kayaknya karena gak ada yang dengerin kali. Jadi dia milih beruang Asia yang dengerin siarannya. Tapi setelah menonton beberapa saat, kita baru sadar kalau kejadian ini imajiner. Hutannya imajiner juga, beruangnya imajiner pula. Dan ketika sang penyiar radio melakukan gerakan layaknya Dewi Kwan Im dan bernapas seperti mau mengeluarkan napas petir, intinya anime ini terlepas dari ada hubungannya dengan beruang ataupun enggak, menceritakan tentang seluk-beluk dunia penyiaran radio. Walaupun sejujurnya menurut admin, radio udah gak zaman. Anime ini kocak sama seru kok. Kalau kalian gak keberatan dengan jok-jok yang agak dewasa dan hal-hal teknis lainnya yang umumnya cuma dimengerti orang dewasa, maka anime ini pilihan kalian. Oke, balik lagi ke anime tipikal isekai fantasi. Di suatu dunia yang memiliki sihir, Katarina Claes, anak seorang bangsawan, berlari-lari dengan ceria hingga akhirnya dia tersandung dan setelah dia tersandung, dia baru sadar kalau dia sebenarnya seorang gadis otaku Jepang yang bereinkarnasi masuk ke dalam tubuh antagonis sinetron. Maksud admin, Otome Game. Dan terlahir sebagai seorang gamer yang telah memainkan game ini berkali-kali dan mengetahui setiap rute. Dia sadar kalau setiap rute yang dipilih oleh pemeran utama akan membuat Katarina Claes entah itu terbunuh lah, dibuang, atau hal-hal buruk lainnya. Jadi demi menghindari takdir buruk yang akan menimpanya, Katarina melakukan berbagai hal unik, dari mulai bercocok tanam sampai belajar ilmu pedang hingga hal-hal aneh seperti memanjat pohon. Ini bawaan lahir sih.
Anehnya perilaku ini justru malah membuat para bangsawan yang seharusnya tertarik pada pemeran utama malah tertarik pada Bakarina. Dan tidak hanya itu, walaupun di sinopsis disebutkan kalau anime ini adalah anime dengan tema reverse harem, sebenarnya ini tidak terlalu tepat juga. Katarina tidak hanya menarik laki-laki untuk menyukainya, tapi juga perempuan. Bahkan orang yang telah bertunangan pun ikut tertarik pada Bakarina yang sama sekali nggak peka ini. Yang perempuan lebih tertarik pada Katarina, begitu pula yang laki-laki. Dan dengan tersedotnya semua jenis manusia ke dalam haremnya Bakarina, dia berhasil menciptakan harem jenis baru. Harem Black Hood. Oke guys, segitu aja dari admin untuk hari ini. Kalau kalian ingin lihat video yang lain, silahkan tonton video-video Wong Anime di sini.